Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip. Ada Altaufun Nisa di sini. Senang sekali rasanya karena bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Pastinya di hari Selasa ya, tanggal 5 November 2024, atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Dan spesial untuk siang hari ini ada tidak sendiri karena sudah hadir bersama kita di sini ya. Narasumber kita di program spesial talk show untuk siang hari ini sudah hadir bersama kita Ustadz Syatri SEMPD selaku Kepala Sekolah SMP Putri Perguruan Islam Arisalah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ustadz, apa kabar? Sehat Ustadz siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz sudah mampir nih ke Radio Sip FM berkunjung ya untuk sharing bareng kita di sini nanti. Tentunya di sela-sela kesibukan yang padat ya sebagai kepala sekolah dan SMP Putri pula ini yang sudah terakreditasi ayah sudah terkenal di Kota Padang, bahkan kabarnya ini ya santri atau putri siswa SMP Putri Perguruan Islam Arisalah ini datang dari luar provinsi. Benar ya Ustadz ya? Oke, benar saya. Benar sekali ya. Nah, keluarga Sip, di siang hari ini kesempatan sekali bagi para orang tua yang sedang hunting sekolah ya, yang sedang mencari sekolah untuk putra-putrinya, putri khususnya karena ini SMP Putri Perguruan Islam Arisalah. Boleh langsung banget gabung bareng kita di sini. Boleh langsung tanyakan saja nanti kalau ada keraguan di 081222010159. Dan boleh juga via streaming di www.sipfm.com. Dan pastinya akan ada tayangan ulang kita juga di YouTube kita di Sip Media. Juga boleh banget tanyakan tinggalkan komentar di IG kita di Sip FM. Nah, keluarga Sip, di siang hari ini ya, kelamaan nih arahnya cuap-cuap. Kita langsung saja ya, kita bakal gali ini seperti apa SMP Putri Perguruan Islam Arisalah itu. Kita langsung ke Ustadz Syatri terlebih dahulu selaku Kepala Sekolah SMP Putri Perguruan Islam Arisalah. SMP Putri ini berdirinya sejak kapan ya Ustadz? Terima kasih Zah. Untuk SMP Putri mendapatkan izin operasional pendirian itu sejak tahun 2019. Oke, 2019 ya. Artinya udah berapa tahun ya? 6. Udah memasuki tahun ke-6. Tahun ke-6, 6 ya. Tahun berdiri. Iya. Dan tentunya dengan prestasi-prestasi ini kita ke 6 tahun berdiri dengan biasanya buka berapa rombel itu Ustaz? Sudah 3 tahun atau 4 tahun ini kita membuka rombel per tingkat itu 6. Jadi total rombel kita sekarang itu 18 rombel. Berarti satu tingkat itu kita kelas 1 SMP misalnya 6 kelas gitu ya Ustaz? 6 kelas 8 juga 6 kelas 9 juga 6 kelas. Dengan satu kelasnya itu kurang lebih? Satu kelas itu maksimal 32. Baik. Lumayan juga banyak ya saya. Alhamdulillah. Nah, Arisalah ini kabarnya sudah terakreditasi A dan banyak juga nih prestasi anak-anaknya yang mewarnai ya perjalanan SMP Putri Perguruan Islam Arisalah ini. Nah, ada pertanyaan nih Ustadz ya, langsung saja karena udah ada yang masuk via Japri di 081222010159. Kurikulum apa yang dipakai di SMP Putri? Mengingat ini pesantren gitu katanya Ustadz. Baik, bagi ayah bunda juga yang mendengar siaran ini, kita di SMP Putri walaupun namanya SMP tetapi kita boarding. Kita boarding artinya berasrama. Kurikulum yang kita pakai, kita tetap memakai kurikulum dari Kemendikbud, sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Apalagi sekolah kita sejak tahun 2023 itu ditetapkan sebagai sekolah penggerak. 2022 maksudnya 2022 sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak di Kemendikbud angkatan kedua di Kota Padang. Kemudian tidak hanya kurikulum dari pemerintah, kita juga memakai kurikulum kita sendiri, yaitu ada tambahan mata pelajaran syar'i atau agama bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita di sini di sekolah untuk semua kurikulum yang dari pemerintah dapat,
plus mendapatkan ilmu pengetahuan dari kurikulum yang kita rancang sendiri, yaitu kurikulum syar'i. Di antaranya ada bahasa Arab, ada fikih, ada sirah nabawiyah, ada tafsir, ada hadis, dan segala macamnya. Jadi beberapa mata pelajaran itu sama posisinya dengan mata pelajaran di kurikulum Merdeka. Oke, nah terima kasih Ustadz, dan ini menarik sekali ya Keluarga Sip, karena ternyata selain kurikulum Merdeka, dan alhamdulillah di tahun 2022 itu sudah menjadi sekolah penggerak ya, padahal baru dibuka nih operasionalnya pada tahun 2019 tadi ya saya izinnya. Iya, betul saya. Iya, di tahun 2022 sudah bisa jadi sekolah penggerak, alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan Anda pribadi ini Ustadz, berarti SMP Putri Perguruan Islam Arisalah ini berada di bawah 2 kementerian ya, Kemenak, atau memang secara kurikulum dia berbeda gitu Ustadz, atau mohon penjelasannya nih Ustadz? Kita seperti dikatakan tadi memakai nama SMP, Sekolah Menengah Pertama. Induk kita adalah Kementerian Pendidikan Nasional, atau sekarang disebut dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke. Kita masih di bawah, kalau di kota itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang induk kita sebenarnya. Berarti di bawah Kemenak juga berarti Ustaz, atau? Di bawah Kemenak tidak, secara apa, karena kurikulum syar'i kita itu kita meramu sendiri. Walaupun bahan-bahannya diambil dari banyak sumber, karena sebagian besar para pendidik kita dan guru-guru kita itu lulusan dari Timur Tengah. Dan atau Libya, punya background syar'i atau agama, sehingga alhamdulillah ustaz-ustazah kita bisa meramu kurikulum sendiri yang bisa terpakai untuk anak-anak kita. Bahkan untuk mulai tahun ini semua kurikulum syar'i itu sudah memakai bahan dari internal. Bahkan ada juga yang sudah membuat buku. Sudah membuat buku ustazah kita untuk dipakai anak-anak kita di kelas. Masya Allah sekali ini. Berarti menginduk kepada Kementerian Pendidikan, tetapi kurikulumnya sendiri ada kurikulum syar'i yang memang dirancang sesuai dengan kebutuhan hari ini tentunya. Nah, Keluarga Sip, kita makin seru ya, karena memang lagi orang tua di luar sana lagi hektik banget nih cari sekolah untuk anaknya yang kurikulum syar'inya tentu dapat gitu ya, yang kompetensi pendidikan di bawah Kemendikbudnya juga dapat gitu, maunya 2 sekali jalan nih. Kita bakal gali lebih jauh lagi seperti apa sih, apa yang berbeda dari Arisalah, dari SMP Putri Perguruan Islam Arisalah ini. Jangan kemana-mana Keluarga Sip, Aral Tofunisa juga Ustaz Syatri bakal balik lagi tentunya. Kita ke satu musik positif terlebih dahulu. Selamat mendengarkan 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, siang hari Anda masih bersama Aral Tofunisa di CD di program special talk show untuk siang hari ini. Kita bersama Ustadz Syatri SE MPD selaku Kepala SMP Putri Perguruan Islam Arisalah. Dan tadi udah dijelaskan di segmen pertama oleh beliau bahwa Arisalah itu sendiri menginduk kepada Kementerian Pendidikan dengan adanya kurikulum Merdeka juga syar'i yang memang dirancang oleh para azatis di sana ya, di SMP Putri Perguruan Islam Arisalah sesuai dengan kebutuhan para santri tentunya. Nah, Keluarga Sip, ini sudah ada muncul pertanyaan pertama ya dari Ibu Nuraina di Dadok Tunggul Hitam. Katanya pertanyaannya adalah, apa kompetensi diniyah yang harus anak kami miliki Ustaz agar bisa masuk bergabung menjadi bagian dari SMP Putri Perguruan Islam Arisalah? Silakan Ustaz. Terima kasih. Kayaknya langsung langsung ke intinya cara masuk ya. Cara masuk ke SMP Putri Arisalah. Baik Ibu dan orang tua yang lainnya, di Arisalah kita menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun depan 2025-2026 sudah kita mulai, dan insyaallah akan kita tes di tanggal 24 November besok. Untuk masuk ada 2 tes yang dijalani oleh peserta. Yang pertama adalah tes baca Al-Quran. Tes Al-Quran terdiri dari 2 bagian, tes tahsin dan tes hafalan. Kemudian setelah menjalani tes Quran, maka peserta akan menjalani tes akademik yang terdiri dari bidang studi matematika, IPA dan agama. Jadi dari 2 tes ini
akan diseleksi, akan dilihat apakah peserta bisa masuk ke SMP Putri Perguruan Islam Arisalah sesuai dengan hasil dari 2 tes tersebut. Oke, nah ini udah dijawab ya Ibu Nurainah yang nanyain gitu ya gimana cara masuknya biar lulus. Nah, persiapkan tes Qur'annya Bu, karena ada tes Qur'an dengan dua bagian ya Ustaz. Pertama yang tahsinnya membaca, itu penilaian tajwid dan makhrajnya. Iya, benar. Bagian yang kedua adalah menghafal. Teknisnya setiap peserta nanti akan diberikan waktu sekitar 10 menit untuk menghafal hafalan baru. Nanti setelah 10 menit disetorkan kepada pengujinya dan akan dinilai berapa baris sanggupnya peserta bisa menghafalnya. Mungkin bisa juga latihan di rumah bagi peserta yang akan tes di Arisalah. Oke, nah itu kita udah lompat langsung ya Bu ya karena pertanyaan Ibu nih semoga terjawab. Nah, untuk masuk ke Arisalah begitu cara. Nah, kita balik dulu ini, kita gali dulu ini apa sih sebenarnya yang ditawarkan SMP Putri Perguruan Islam Arisalah ini kepada calon orang tua juga kepada calon santri yang menjadi pembeda gitu Ustaz dengan sekolah-sekolah lainnya. Baik, seperti yang di awal disampaikan, sekolah kita bercirikan boarding atau asrama, maka 24 jam aktivitas siswa itu berada di sekolah atau di kampus sekolah dan asrama tentunya. Ada waktu-waktu itu anak-anak akan di sekolah dari pagi sekitar jam 7.20 sampai nanti jam 15.20. Itu belajar seperti biasa dan pembinaan karakter yang ada di sekolah. Kemudian setelah di luar jam itu berarti anak-anak beraktivitas di asrama. Di asrama juga anak-anak akan belajar banyak hal terkait dengan kemandirian, terkait dengan kedisiplinan dan pembentukan atau pembinaan diri lainnya. Maka sesuai dengan slogan Arisalah bahwa 3 titik tekan dari siswanya adalah pertama adalah Qur'ani, berkarakter dan berprestasi. Nah, itu yang kita apakan. Oke, berarti Qur'ani, berkarakter dan berprestasi. Jadi jangan ragu juga untuk memasukkan anak ke Arisalah karena memang kalau udah berjiwa Qur'ani ya Ustaz ya, berkarakter dan berprestasi juga. Nah, 24 jam anak-anak berada di kampus Arisalah. Kemudian juga sekolah sampai sore ya Ustaz? Ya, sampai sore. Oke, full day. Kemudian beraktivitas di asrama gitu ya, pembinaan karakter. Nah, tentunya juga didukung oleh pendidik atau pembina yang kompeten di bidangnya, Ustaz. Jadi untuk mengampu atau membimbing anak-anak ini ustadz-ustazahnya yang di sekolah begitu, Ustaz. Itu ada berapa dan untuk satu orang itu megang berapa anak gitu, Ustaz? Khusus di sekolah. Karena di sekolah sifatnya guru mapel mata pelajaran, maka yang disediakan adalah sesuai dengan mapel yang dibutuhkan. Di samping di guru mapel seperti tadi ya, berarti guru mapel semua mapel di kurikulum Merdeka tambah lagi mapel di kurikulum syar'i kita. Berarti jumlah guru banyak karena jumlah mata pelajaran kita lebih banyak. Di samping itu di sekolah juga guru anak-anak kita akan dibina oleh wali kelas masing-masing. Ini kita minta juga kita lakukan secara intensif juga, karena minimal sekali sepekan itu walas harus bertemu dengan anak, bisa dalam rapat kelas atau agenda-agenda non formal di luar. Jadi untuk kegiatan di sekolah anak-anak akan dibimbing oleh guru mata pelajaran, guru piket segala macamnya dan wali kelas tentunya. Nah ustadz-ustazah kita ini mungkin harus memenuhi kriteria juga, apakah harus tamatan Timur Tengah yang mengampu ilmu syar'i gitu Ustaz, atau memang yang kompeten di bidangnya, yang memang guru-guru pilihan begitu Ustaz. Apa saja kriterianya Ustaz? Sesuai dengan mapel kita berarti kita akan merekrut guru-guru yang memang berlatar belakang sesuai dengan backgroundnya. Kalau yang matematika kita guru dari pendidikan matematika baik UNP atau di universitas lainnya, begitu juga dengan IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan segala macamnya. Khusus untuk kurikulum syar'i kita itu lebih banyak ustadz dan ustazah kita itu berlatar belakang dari
universitas di Timur Tengah. Atau ya kalau yang cabangnya di Indonesia itu ada LIPIA namanya. Maka kita guru bahasa Arab kita itu backgroundnya LIPIA. Dan ya LIPIA keduanya, guru hadis kita itu berlatar belakang Al-Azhar Mesir. Guru yang lainnya juga yang syar'i kita rata-rata memang dari luar, dari background syar'i yang sesuai dengan kriteria kita. Nah begitu ya para pendengar di luar sana. Jadi guru-guru memang tentu harus sesuai juga nih dengan latar belakang pendidikannya. Nah juga sudah ada masuk pertanyaan ini jauh Ustaz dari Surian. Dari Bapak Alam. Pertanyaan beliau adalah pembinaan yang diberikan oleh Arisalah khususnya SMP Putri kepada anak-anak nih katanya Ustaz. Ini pembinaan apakah ekstrakurikuler atau pembinaan coba kita tanya Ustadz Syatri ya Bapak ya, biar lebih jelas gitu ya pembinaan yang bagaimana ini gitu ya. Apa pembinaan yang ditawarkan oleh SMP Putri kepada santrinya? Silakan Ustadz. Baik, ya Bapak tadi ya. Bapak Alam di Surian. Bapak Alam, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pembinaan yang kita berikan kepada siswi kita, sesuai dengan jawaban kita ada Qur'ani, berkarakter, berprestasi, maka tiga beda ini menjadi perhatian kita. Kalau Qur'ani, tentu saja anak-anak kita dibimbing untuk bisa menghafal Al-Quran. Maka target kita untuk tamat SMP itu 5 juz, itu syarat untuk tamat, dan mayoritas anak-anak kita bisa mencapai target 5 juz tersebut. Dalam kesehariannya tentu saja dibina, dibimbing dengan ustadz atau ustazahnya. Kalau di sekolah kita fasilitasi dengan mata pelajaran tahsin, mulai dari anak kita tahsin, tafsir. Di Yakitan Asrama itu ada aktivitas tahfiz. Itu dilakukan setelah subuh subuh dan malam setelah maghrib. Untuk pembinaan karakter kita juga ada kelompok-kelompok kecil, namanya kelompok pembinaan karakter siswa. Itu sekitar satu kelompok sekitar 10 sampai 12 paling banyak siswa. Itu dibina juga oleh satu orang pembina, ustazahnya, yang akan membina anak-anak kita, mengarahkan, membimbing baik dari segi ibadah, pencapaian ibadah yang harus lakukannya, amalan-amalannya, bagian sosialnya dan segala macamnya. Pokoknya dalam pembinaan ini anak-anak kita diharapkan karakternya tumbuh dan terus menjadi lebih baik lagi. Itu pembinaan kita di sekolah. Kemudian dalam segi prestasi, kita terus ada pembinaan baik ekstrakurikuler yang maupun pembinaan olimpiade. Ekstrakurikuler kita rutin kita lakukan setiap Jumat siang. Banyak ekstrakurikuler baik yang fisik, bela diri, pramuka, marching band, paskibrah, segala macamnya, atau yang akademik itu pembinaan olimpiade matematika, IPA, IPS, kemudian skill lainnya seperti speech atau English atau kaligrafi atau poster dan segala macamnya. Itu yang terus kita bina anak kita sehingga anak kita memiliki minimal 3 kecakapan tersebut. Nah, Masya Allah luar biasa sekali, sudah jelas lengkap sekali ya Ustaz ya. Ada sesuai dengan visi misinya nih, Qur'ani berkarakter dan berprestasi. Qur'aninya lengkap banget, ada tahfiz paginya, ada tahfiz malamnya, ada talqinnya gitu ya, di asrama juga di sekolah. Kemudian karakter ada forum grup discussion-nya ya Ustaz ya, yang memantau amalan yaumi anak-anak gitu. Nah, kita masih akan lanjut nih ya keluarga sip, kita masih tunggu nih pertanyaan dari Anda semuanya. Boleh banget tanyain di 08 atau kirim pesan di 081222010159 atau join di streaming kita www.sipfm.com. Kita masih menunggu, kita bakal kulik lagi ini dengan pembinaan yang sedemikian rupa. Seperti apa nih capaian prestasi yang udah didapatkan oleh anak Arisalah. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita sudah sampai di segmen terakhir ini ya, di special talk show untuk siang hari ini bersama Ustadz Syatri SEMPD selaku Kepala SMP Putri Perguruan Islam Arisalah. Sudah banyak banget informasi yang kita dapatkan terkait dengan keunggulan fasilitas yang memang super sekali ya yang diberikan oleh Arisalah untuk menunjang
pembelajaran anak-anak di sekolah maupun di asrama. Kita udah tahu juga siapa sih tenaga-tenaga pendidik yang kompeten, kemudian juga apa program-program yang ditawarkan. Nah, kita belum tahu ini fasilitas penunjangnya, Ustaz, apa saja yang ada yang bisa memberikan maksudnya media yang bisa digunakan anak-anak untuk belajar gitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Oke, baik Iza, terkait dengan fasilitas yang kita punya, alhamdulillah di sekolah kita untuk keseluruhan kelas kita memiliki satu gedung sendiri. Gedung sendiri, alhamdulillah. Kemudian di bagian tengah gedung kita punya hall besar yang bisa multifungsi untuk banyak aktivitas anak kita. Dalam PBM itu bisa dipakai untuk kegiatan olahraga, bisa dipakai untuk apel pagi, bisa untuk pertemuan, acara-acara dan segala macamnya. Kemudian kita memiliki kelas sendiri dengan kursi dan meja masing-masing anak. Kemudian masing-masing kelas sudah kita lengkapi dengan TV, yang di TV, sehingga dalam proses pembelajaran kita para guru mapel bisa menayangkan video, foto dan segala macamnya, sehingga pembelajaran bisa lebih menarik. Untuk ruang lainnya kita alhamdulillah sudah memiliki pustaka, ruang komputer, laboratorium komputer, kemudian laboratorium IPA, dan alhamdulillah kita kemarin baru beberapa bulan yang lalu dapat bantuan juga satu RKB untuk labor komputer lagi. Kemudian juga kita diberikan bantuan oleh dinas Chromebook namanya, untuk bisa anak-anak kita pakai dalam pembelajaran. Fasilitas kita lengkap ya, Ustaz. Alhamdulillah kita lengkap. Anak kita bisa terpenuhi kebutuhannya, baik dalam atas pembelajaran, kemudian yang suka hobi membaca bisa ke pustaka, yang suka ke lab bisa ke lab. Kemudian juga kita juga punya satu ruang keterampilan yang bisa untuk kegiatan tata boga. Kita juga punya tempat yang luas bisa untuk aktivitas lainnya, seperti anak-anak kita untuk melukis, kegiatan school atau life skill lainnya. Juga ada mesin jahit bagi anak-anak kita yang hobi dan suka untuk menjahit. Nah ini udah ketahuan ya, fasilitas semuanya mendukung. Alhamdulillah punya gedung sendiri juga ternyata ya, punya gedung sendiri, jadi anak-anak bebas beraktivitas. Nah dengan tenaga pendidik yang Masya Allah sudah teruji, kemudian juga fasilitas yang lengkap, pendidikannya atau maksudnya pembelajaran yang memang kontinu juga, Ustaz. Apa saja nih, Ustaz? Kita mau tahu juga nih, targetnya tentu ada ya, Ustaz ya, pencapaian yang sudah dicapai oleh anak-anak kita di SMP Putri Perguruan Islam Risalah. Boleh di-spill nih, Ustaz? Sebelum ke anak-anak, kita pemberitahuan dulu tahun 2019 kita berdiri. Alhamdulillah 2021 sekolah kita sudah terakreditasi, dan langsung mendapatkan akreditasi A. 2021 ya, Ustaz ya? 2021 langsung kita akreditasi, kemudian langsung dapat akreditasi A waktu itu. Mudah-mudahan ke depan bisa bertahan dan meningkat nilainya. Untuk prestasi anak-anak kita, alhamdulillah anak kita sudah menunjukkan prestasi baik tingkat Kota Padang, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk mata pelajaran, baik mata pelajaran yang terutama IPA, matematika dan IPS. Dan tidak hanya di mata pelajaran, tapi juga di luar mata pelajaran, misalnya adalah poster. Kemudian terakhir itu ada yang membuat mural dalam yang diadakan oleh MGMP Seni Budaya. Anak kita dapat juara 1. Untuk matematika, kita sudah pernah anak kita menjadi di finalis di Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat nasional itu tahun 2022. Kemudian di lomba-lomba lainnya juga anak-anak kita bisa berprestasi baik tingkat kota maupun tingkat provinsi. Masya Allah, alhamdulillah ya. Berarti guru-gurunya tentu juga ya, Ustaz ya, guru-guru tentu juga. Guru-guru juga, alhamdulillah guru kita banyak juga.
Kalau mau dibilang ya, saya juga tahun lalu 2023, alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah, rahmat, dapatkan juara 3 kepala sekolah inspiratif tingkat provinsi Sumatera Barat. Masya Allah, luar biasa sekali nih keluarga sip. Dari kepala udah ini ya saya. Kepalanya sudah, guru-guru juga sudah, anak-anaknya juga luar biasa pastinya. Alhamdulillah. Oke, keluarga sip ya, kita udah di penghujung ini ya, menuju udah lewat jam 3 sore ini. Dan kita mau tanya dulu nih ke Ustaz Syatri, apa masih buka nih Ustaz pendaftaran untuk SMP Putri Arisalah? Bagi Bapak Ibu semuanya pendengar Radio Sip FM yang dimanapun berada, kita masih buka pendaftaran untuk PPDB tahun depan. Kita masih buka, silakan dibuka di portalnya arisalah.sch.id. Silakan Bapak Ibu sebelum terlambat, insyaallah kita akan tes itu di tanggal 24 November 2024 ini. Jadi tersisa mungkin 20 hari lagi ya. 20 hari lagi segera didaftarkan. Kita secara online. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar selesai prosesnya dapat kartu ujian, silahkan juga datang ke sebelum tanggal 24 untuk datang ini untuk tes Quran. Tes Qurannya kita cicil setelah pendaftaran. Untuk tes akademik itu ya tanggal 24 serentak semuanya. Oke, nah masih buka berarti ya Ustaz? Masih ada peluang. Sampai hari ini masih buka, semoga terus bertambah karena jumlahnya sudah lumayan banyak sampai hari ini pendaftarannya. Dan kuota terbatas ya Ustaz? Kuota kita terbatas, kita masih tetap untuk tadi belum ada penambahan ke rombel, tetap 6 rombel kita terima. Nah, kita masih menunggu nih ya, Arisalah masih menunggu nih putra-putri ibu untuk Bapak Ibu semuanya untuk mendaftar ke Arisalah. Langsung saja ke websitenya ppdb.arisalah.sch.id. Nah, nanti akan diarahkan di sana, bisa tes Quran juga. Dan di tanggal 24 November bulan ini ya, tinggal 20 hari lagi akan tes tulis nanti. Jadi masih ada waktu sekitar 20 hari lagi. Terima kasih Ustadz. Ya sama-sama. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Iya, di sela-sela kesibukan ya Ustadz ya, sempat mampir ke Alhamdulillah kita bisa diundang sini. Mudah-mudahan nanti program ini, acara ini memberikan atau mencerahkan bagi para pendengar, terutama Bapak Ibu yang punya putra-putri yang sekarang lagi mencari tempat untuk melanjutkan pendidikan setelah jenjang SD. Oke, nah terima kasih sekali lagi Ustadz atas waktu dan sharingnya ya, informasi terkait dengan SMP Putri Perguruan Islam Arisalah yang sudah terakreditasi ya. Dan Bapak Ibu boleh sekali ya untuk mendengarkan kembali siaran kita ini untuk tahu informasi tentang PPDB Perguruan Islam Arisalah, mampir aja ke YouTube kita di SIP Media. Nah Ustadz, terima kasih Ustadz. Ada boleh Ustadz closing statement Ustadz? Baik, bagi ayah bunda Bapak Ibu semuanya, jangan ragu, silakan tetapkan pilihan di sini. Anak-anak kita akan insya Allah akan dibimbing untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk bagian hasilnya juga silakan Bapak Ibu juga menengok profil para alumni kami. Jadi para alumni untuk besok ini itu sudah generasi ke-22. Jadi sudah 21 generasi di SMP dari mulai berdiri itu ada di Arisalah. Untuk tahun 2025 besok itu adalah generasi yang ke-22. Dan sudah banyak juga generasi yang dari tingkat SMP di sini lanjut ke MA, kemudian berkarir dan sukses. Nah, silakan nanti juga diintip-intip bagaimana profil kami sehingga semoga Bapak Ibu semua bisa menetapkan pilihan ke SMP Putri Perguruan Islam Arisalah. Nah keluarga sip, gampang caranya ya, langsung aja mampir tuh ke Humas Arisalah, Instagram ada, Facebooknya juga ya, biar semua info include di sana, jadi bisa dilihat-lihat di sana. Dan berakhir sudah nih obrolan singkat Ratu Finisa bersama Ustaz Syatri SMPD selaku Kepala SMP Putri Perguruan Islam Arisalah. Terima kasih sekali lagi Ustaz, kita sama-sama. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas semua kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.